Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kegiatan Warung Belajar edisi podcast. Pada kali ini, Warung Belajar akan membantu teman-teman mahasiswa Teknologi Pangan Universitas Pasundan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan mungkin ya Kang Teh, Ibu, selaku seputaran dari tugas akhir. Di sini kita sudah kedatangan 3 narasumber nih yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Yang pertama ada Ibu Yalianti, SSI MSI, selaku koordinator kerja praktek dan tugas akhir. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk narasumber selanjutnya nih ada Akang Teteh, mahasiswa-mahasiswi fresh graduate yang bisa dijadikan panutan teman-teman nih. Ada Kang Kafi dan Teh Isfi. Assalamualaikum Akang Teteh. Gimana Ibu, Akang Teteh kabarnya? Sehat? Sehat. Kalau Ibu gimana nih? Pekerjaannya masih ada yang dikerjakan di rumah atau misalkan masih banyak gitu Bu yang harus keluar dari rumah di kampus atau misalkan di mana gitu Bu? Ya, jadi kalau untuk mengajar sih tetap dari rumah ya harusnya. Tapi akhir-akhir ini mungkin 2 bulan terakhir ini lebih seringnya ada di kampus lah ya. Oh, jadi masih ada kegiatan dalam kampus ya Bu ya? Semakin banyak. Kalau untuk Akang Tetehnya nih gimana sebagai fresh graduate? Sudah mulai sibuk nyari kerja atau masih seputaran kampus nih? Untuk Akangnya mungkin? Kalau kegiatan mungkin ya masih nyari-nyari kerja juga, emang kebetulan juga masih ngurus di komunitas akademik di lain sama Instagram. Kalau Tetehnya gimana nih? Sama sih, masih sibuk buat nyari-nyari kerja sama ngurus-ngurus ijazah juga. Oh iya. Mungkin seperti yang sudah saya bilang ya Ibu, Akang Teteh, di sini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar tugas akhir nih yang telah diajukan oleh mahasiswa-mahasiswi Teknologi Pangan Universitas Pasundan. Ini kita masuk ya Ibu, Akang Teteh, ke pertanyaan pertama nih. Mungkin bisa dijawab oleh Ibu Yeli. Yang pertama ini, apa saja syarat-syarat dan bagaimana sih tata cara pendaftaran UP dan TA? Mungkin seperti itu Bu. Oke, jadi UP seminar urusan penelitian maksudnya. Jadi kalau untuk kegiatan TA itu kan ada 2 ya. Pertama adalah seminar urusan penelitian dan juga sidang tugas akhir. Nah, jadi untuk mengajukan seminar urusan penelitian itu sebetulnya sederhana ya. Jadi pertama ya kalian siapkan dulu administrasinya. Jadi persyaratan administrasi itu kalau untuk di sekarang ya pada saat masih WFH ya, masih kuliah di secara online, itu setidaknya itu harus memenuhi ACC dari dosen pembimbing, kedua dosen pembimbing, kemudian juga menyiapkan draft laporan proposal urusan penelitian yang sudah fix ya, yang sudah final, kemudian membayar administrasi yang kalau itu. Kemudian kalau sudah semuanya ya diupload di Cikapepa. Itu saja sih sebetulnya kalau untuk seminar penelitian. Mungkin karena kondisi seperti ini gitu ya Bu, melihat pandemi yang kita tidak bisa berkerumun di luar, aktivitas di luar juga dibatasi. Apakah ada gitu Bu kebijakan UP atau TA gitu Bu selama pandemi yang berbeda dari kegiatan normal biasanya gitu Bu? Kalau SUP, seminar penelitian itu berlangsungnya online ya, jadi menggunakan Zoom ataupun menggunakan Google Meet. Nah, jadi memang secara virtual itu. Untuk sidang juga masih berlangsung sama ya, secara virtual, dan juga untuk kebijakan, ini kebijakan apa dulu nih? Dalam hal apa dulu maksudnya? Harus lebih kebijakan dalam hal apa? Kebijakan mungkin syarat-syaratnya atau misalkan pengajuan laporannya atau seperti itu Bu, kebijakan-kebijakan dari kampus. Nah, jadi untuk kebijakan mengenai administrasi usaha penelitian contohnya ya, itu sudah istilahnya kami permudah. Jadi contohnya itu kami tidak menerapkan persyaratan harus mengikuti seminar penelitian 6 kali. Nah, kalau pada saat onsite itu wajib ya, pasti mungkin sudah mengalami, jadi wajib untuk mengikuti seminar penelitian 6 kali.
atau mungkin 5 kali lah setidaknya. Nah, itu sudah kami istilahnya tidak jadi prasyarat kalau untuk sekarang sama online ini. Kemudian juga untuk kalau dulu itu harus melengkapi KRS, kemudian juga DPP gitu ya. Nah, kalau untuk sekarang itu untuk melakukan penelitian itu kami tidak melihat mengenai masalah DPP. Jadi itu tidak menjadi prasyarat lah gitu untuk administrasi. Nah, itu jadi kalau untuk urusan penelitian hanya itu sih sebetulnya untuk kebijakannya. Nah, jadi tidak ada, ya kami sih rasanya sudah mencoba untuk mempermudah ya. Kemudian juga untuk ACC dan sebagainya itu boleh menggunakan tanda tangan virtual, jadi tanda tangannya boleh elektronik. Dan juga apalagi ya, mahasiswa juga tidak perlu membuat Windows ya. Jadi cukup file PDF kan. Ya, jadi memang banyak ya Bu yang hal-hal yang dipermudah gitu ya Bu, mengingat dari kondisi pandemi seperti ini. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, banyak mungkin ya Bu mahasiswa-mahasiswi yang melakukan penelitian di bawah naungan lembaga lain mungkin Bu, misalkan seperti Kang Kafi di LIPI seperti itu ya Kang. Bagaimana sih Bu, lembaga apa saja gitu Bu yang bisa dijadikan sebagai tempat penelitian? Ya, nah jadi sebetulnya penelitian dengan instansi atau institusi di luar UNPAS ya, di luar teknologi pangan UNPAS itu sebetulnya tidak hanya terbatas dengan LIPI ya. Nah, untuk LIPI sendiri juga sebetulnya banyak ya. LIPI itu ada yang di Subang, ada yang di Cicitu, kemudian ada juga yang di daerah bukan Serpong ya, Serpong juga ada Serpong, di Binong ada, jadi semua itu bisa ya untuk LIPI. Nah, selain LIPI juga sebetulnya banyak, apakah misalkan Balita, kemudian juga mungkin kemarin itu yang kerja PPTK Gambung itu juga bisa. Nah, kemudian sekarang itu sebetulnya kami juga sudah mulai kerjasama dengan perusahaan, bahkan ya perusahaan swasta. Nah, jadi perusahaan swasta juga karena memang mereka pun membutuhkan riset juga gitu ya. Nah, jadi kami juga sudah bekerja sama sehingga nanti mahasiswa pun itu akan berkesempatan untuk melakukan riset dengan perusahaan swasta gitu. Nah, jadi sebetulnya untuk batasan atau apa saja kriteria institusi apa saja yang bisa bekerja sama ataupun yang bisa istilahnya dilakukan sebagai tempat riset ya, tempat TA begitu, sebetulnya tidak ada batasan yang khusus begitu, tapi setidaknya itu harus memang topiknya dan juga institusinya itu terkait dengan teknologi pangan gitu. Jadi tidak kemudian istilahnya boleh di mana saja tapi kemudian tidak ada hubungannya dengan teknologi pangan atau tidak juga gitu. Nah, jadi kalau misalkan memang dengan perusahaan swasta kita melakukan dengan institusi pemerintah lainnya gitu ya, misalkan seperti misalkan sudah mulai ya mahasiswa juga kerja prakteknya di misalnya badan dinas ketahanan pangan, dinas pangan begitu. Nah, mereka juga punya beberapa hal yang memerlukan riset juga. Nah, itu akan saja boleh saja. Jadi sebetulnya cukup beragam dan juga cukup banyak ya sebetulnya institusi luar itu yang bisa dijadikan tempat untuk tempat untuk riset ya, untuk tugas akhir. Jadi untuk lembaganya memang dibebaskan asal masih mencakup teknologi pangan seperti itu ya Bu ya? Ya, nah tapi juga kalau misalkan begini, jadi kan memang ada beberapa yang sudah memiliki kerjasama dengan kita ya, dengan prodi teknologi pangan. Contohnya misalkan LIPI itu kan memang sudah lama ya kerjasama. Nah, tapi kalau untuk tempat yang baru gitu yang belum pernah ada kerjasama ataupun sebelumnya itu belum pernah ada riset bersama, nah itu mungkin harus istilahnya dikoordinasikan dulu dengan pihak prodi gitu. Jadi karena kalau sekarang itu mau tidak mau kami juga harus istilahnya memiliki kejelasan ya secara administrasi bahwa kami punya kerjasama dengan pihak tersebut. Jadi sebetulnya kalau misalkan mahasiswa ada misalnya gitu di daerah tempat tinggalnya misalnya gitu ya, kemudian ada yang menawari misalkan riset, nah itu silakan saja nanti istilahnya, tapi harus koordinasi agar kami juga bisa memfollow up untuk kerjasamanya. Jadi ada payung hukumnya gitu. Jadi nanti takutnya dipertanyakan itu pada
saat hasil tugas akhirnya. Jadi kan kalau misalkan dengan institusi luar atau dengan pihak luar itu nanti akan ada istilahnya potensi konflik ya. Konfliknya itu adalah pada hasil sebetulnya, apakah itu mengenai hasilnya itu akan dihak milik siapa, publikasinya bagaimana dan sebagainya. Itu agar tidak sampai muncul hal itu, makanya kita harus punya kerjasama dari awal. Gitu. Nah, untuk alur pengajuannya seperti apa nih Bu? Kalau misalkan kita bekerja sama dengan lembaga lain? Ya, nah jadi kalau untuk kalau dulu itu sebelum WFH ya khususnya mahasiswa itu kalau untuk yang diliti itu mahasiswanya yang mencari sendiri ya. Kemudian setelah mencari dan juga mendapat pembimbing dari sana ya kalau tidak salah, atau setidaknya surat diterima lah gitu ya. Nah baru istilahnya ke prodi. Nah biasanya ke prodi itu sekalian minta surat pengantar dari prodi untuk pihak LIPI-nya. Nah nanti di prodi sendiri juga nanti akan langsung ditentukan pembimbingnya, begitu, pembimbing satunya. Nah biasanya syaratnya itu untuk yang akan melakukan penelitian serta peneliti itu mahasiswa itu wajib memberikan CV dari calon pembimbingnya yang di sana yang di LIPI. Nah, kenapa? Karena memang kami juga harus melihat kualifikasi dari pembimbingnya. Jadi kalau misalkan kualifikasinya mereka itu masih S1, ya belum dapat S2, nah maka tidak bisa dijadikan pembimbing. Gitu. Sama itu pun berlaku untuk semua institusi lain. Jadi kalau misalnya, makanya kenapa harus ada koordinasi. Jadi jangan sampai pembimbing yang ada di institusi luar itu tidak tidak kompeten, tidak qualified gitu ya untuk pendidikannya. Jadi minimal itu S2 gitu. Nah kemudian apalagi ya persyaratannya, caranya paling itu. Nah kemudian nanti kami akan keluarkan SK ya, SK. Selanjutnya ya seperti biasa. Nah kalau misalnya risetnya itu ya mungkin nanti gue bisa bertanya ya secara teknisnya gitu ya. Tapi kurang lebihnya sih ya seperti biasa lah, seperti halnya dengan pembimbing yang ada di Unpas dua-duanya. Nah, tapi memang kalau untuk pelaksanaannya itu sebetulnya untuk di institusi luar pun bisa saja sebetulnya mengerjakannya di teknologi pangan gitu ya, di prodi di kampus gitu. Jadi tidak kemudian harus stok semuanya ada di tempat LIPI full, itu tidak. Itu sih. Begitu mungkin sudah cukup jelas atau ada yang Ya sudah jelas ya untuk pengajuan alur lembaga lain mungkin Bu. Nah untuk selanjutnya nih Bu, jenis tugas akhir seperti apa gitu Bu yang bisa diangkat oleh mahasiswi teknologi pangan? Nah, jenis apa ya, kalau jenis sebenarnya jenisnya apa ya maksud saya, topik mungkin ya, bukan jenis ya. Jadi sebetulnya topiknya itu luas dan banyak. Jadi kalau misalkan sebetulnya kalau kalian perhatikan gitu ya, pada saat kita kuliah dari tingkat 1 sampai tingkat akhir, sampai mungkin semester berapa ya kalian kuliah itu? Masih ada kuliah kelas 7 ya? Iya, 7. Masih ada saja. Jadi semua ya mata kuliah itu khususnya yang bukan yang basic ya, maksudnya yang seperti misalnya fermentasi, kemudian pengemasan dan lainnya begitu ya, yang kaitannya dengan teknologi pangan, itu semuanya sebetulnya bisa dijadikan topik dari penelitian tugas akhir. Nah jadi kalau misalkan taruhlah mau misalkan apa contohnya pengemasan misalkan gitu ya, itu bisa dijadikan topik. Terus misalkan pengawetan itu bisa dijadikan topik. Kemudian juga mengenai umur simpan itu bisa dijadikan topik. Kemudian apalagi ya misalnya banyak ya. Jadi sebetulnya untuk mencari ide dasarnya sendiri itu ya apa yang dipelajari di kuliah itu semua bisa dijadikan dasar untuk topiknya. Nah jadi memang cuma memang ini bisa. Jadi bahkan sampai mesin pun itu bisa ya. Gitu. Nah tapi memang kalau saya perhatikan juga dominannya itu lebih ke arah pengolahan ya produk ya. Nah sebetulnya itu sedikit disayangkan juga ya, dan formulasi gitu. Nah tapi sebetulnya tidak terbatas itu, meskipun memang dominan itu. Jadi sebetulnya banyak sekali dan topiknya itu luas sebetulnya untuk memilih itu
banyak gitu. Nah, tapi kembali lagi ya memang dengan range topik yang besar itu, nah kita harus istilahnya memperhatikan visibilitasnya. Jadi mungkin tidak gitu ya untuk dikerjakan oleh level S1. Nah, jadi memang untuk teknologi pangan itu karena kita adalah ilmunya terapan ya, jadi ya teknologi itu pasti banyaknya terapan. Nah, di sini memang mahasiswa juga kalau untuk sarjana itu memang akan berat sekali gitu ya untuk melakukan penelitian itu. Nah, tapi untuk jenis topiknya itu sebetulnya banyak. Nah, jadi untuk mudahnya nanti sebetulnya kalian bisa lihat dari jurnal-jurnal yang ada. Nah, itu sih sebetulnya yang bisa dijadikan acuan ataupun ide ya untuk topik tugas akhir. Gitu. Jadi sebetulnya banyak jenisnya. Tidak hanya formulasi dan pembuatan produk ya, tidak begitu. Nah, tadi kan sudah dikatakan gitu Bu, kalau misalnya untuk topiknya memang banyak dan bisa mencakup semuanya, bahkan mungkin khususnya teknologi pangan di Unpad sendiri kan dari Fakultas Teknik ya Bu, jadi bisa mengangkat topik perihal mesin. Nah kalau misalkan yang mesin nih Bu khususnya, berarti bisa gitu ya Bu penelitiannya tidak ke lab seperti itu? Tidak ke laboratorium. Iya. Atau misalkan topik lain selain mesin gitu, apakah bisa penelitiannya dilakukan tidak ke laboratorium, misalkan kuesioner atau seperti apa? Oke. Nah, jadi sebetulnya masalah ke laboratorium atau tidak untuk semua prodi ya, tidak hanya teknologi pangan, kebutuhan untuk ke laboratorium itu tergantung dari jenis penelitiannya ya. Karena misalkan kalau misalkan contohnya apa yang misalkan mengenai uji hedonik misalkan, uji hedonik kan tidak perlu ke laboratorium. Kalau misalkan uji hedoniknya itu untuk misalkan hanya untuk reference test ya, ataupun juga untuk penelitian itu yang tidak terlatih. Nah itu kan biasanya kalau uji organoleptik seperti itu ya, bahkan tidak di laboratorium kan, istilahnya di market gitu ya istilahnya, atau di masyarakat gitu. Nah, jadi sebetulnya tidak kemudian harus ke laboratorium. Nah kemudian juga kalau misalkan penelitian itu memang istilahnya tujuannya itu untuk taruhlah melihat pola konsumsi atau apa gitu ya. Nah kemudian juga untuk taruhlah misalkan hanya untuk menganalisis data-data, biasanya sih ini mengenai ketahanan pangan ya, kaitannya ketahanan pangan itu biasanya mereka butuhnya data-data sekunder gitu. Nah itu juga sebenarnya tidak perlu ke laboratorium. Nah, jadi memang sebetulnya tergantung dari risetnya apa. Nah, gitu. Jadi kalau risetnya memang tidak butuh ke laboratorium, tidak perlu ke laboratorium. Tapi kalau memang di penelitian itu harus ke laboratorium, ya mau tidak mau ke laboratorium. Jadi dilihat lagi ya Bu, bagaimana topik dan jenis pengajian TA ini. Iya, gitu. Jadi ya sebetulnya apakah harus tidak ke lab? Ya tidak harus ya, tergantung dengan penelitiannya gitu. Jadi kalau penelitiannya tidak perlu ke lab, ya tidak perlu ke lab. Di LIPI juga ada penelitiannya itu, ada topiknya itu memang tidak perlu ke laboratorium, ya memang tidak perlu ke lab. Ya, jadi saya tidak kemudian jadi itu bukan TA, tidak. Ya. Nah mungkin untuk Akang Tetehnya nih, jenis topik apa sih Kang yang kemarin diajukan untuk tugas akhir? Mungkin dari Tetehnya dulu. Kalau saya ngambil topik tentang edible film dari mesin komposit. Berarti tadi topiknya kemasan mungkin ya Bu ya kalau misalkan ini. Kalau misalkan Akangnya? Kalau saya itu pangan fungsional tapi lebih ke optimalisasi formulanya. Jadi produk juga ya Kang ya kalau Akang. Nah sebagaimana kita tahu kan kalau misalkan Kang Kafi sendiri ini penelitiannya di lembaga ya Kang, di LIPI. Nah untuk TISP ini di kampus ya, jadi penelitian sendiri seperti itu. Nah untuk kelebihan dan kekurangannya nih untuk dari mungkin lembaga dan dari kampus seperti apa nih? Dari Akangnya dulu mungkin. Kalau kelebihannya sih yang saya rasakan pertama itu emang kita udah dikasih topiknya. Biasanya kalau lembaga-lembaga itu saat kita mengajukan diri udah dikasih gitu topiknya seperti apa. Lalu juga kelebihannya juga lebih dari biaya. Biasanya kalau yang dikasih dari lembaga itu kita biayanya itu benar-benar ditanggung full, ada yang kita tanggung full, ada juga yang setengah-setengah. Cuman alhamdulillah kemarin waktu saya di LIPI itu benar-benar tidak keluar biaya sama sekali kelebihannya itu. Lalu juga berikutnya karena saya banyak sekali gitu analisis yang dilakukan di LIPI, jadi
banyak juga mesin-mesin yang saya baru pelajari gitu, yang belum pernah diajarkan di kampus. Kayak waktu kemarin saya menggunakan drum dryer, itu jadi ada pengetahuan baru ya, karena di kampus mungkin belum ada gitu ya buat drum dryer. Lalu juga alat-alat instrumennya juga di LIPI banyak sekali gitu, jadi sekalian belajar juga ya, banyak instrumen-instrumen yang baru saya pakai gitu, kayak AS, terus juga ada thermometer kayak gitu. Jadi banyak kali gitu hal-hal yang bisa saya dapatkan gitu waktu di LIPI. Terus mungkin kalau selain itu juga di sana itu deadline-nya biasanya, jadi mau nggak mau gitu, karena emang saya orangnya juga suka mageran gitu ya, suka mager, so kadang malas gitu, tapi karena deadline gitu ya, jadi benar-benar terpacu di sana. Itu kita benar-benar dipacu, dan kebetulan juga pembimbing saya yang di LIPI itu peneliti senior, jadi tekanannya beda gitu ya. Lalu kalau misalnya untuk masalah kekurangan itu biasanya sih yang kadang jadi ini tuh masalah publikasi ya Bu ya, yang masalah publikasi. Biasanya kalau dari yang luar itu publikasinya itu hak paten dari mereka, jadi tidak boleh dari mereka itu sudah menitipkan gitu, ini jangan sampai dipublikasi dari Unpas karena memang ini kan hak paten mereka. Cuman kemarin karena memang dari pembimbing saya itu minta dilombakan skripsinya itu, alhamdulillah kemarin lolos di publikasi IOP. Jadi kemarin bikinnya tugas akhirnya 2 bahasa sekalian untuk dipublikasi di IOP Conference, alhamdulillah. Jadi kalau misalkan kita di lembaga tuh memang terikat gitu ya kan ya, kayak bahkan waktunya juga ditentukan mengikuti lembaga tersebut ya. Betul. Jadi waktu ditentukan, publikasi juga ditentukan. Jadi benar-benar apa ya? Jadi benar-benar kita istilahnya mah kan kita udah dikasih topik, kita udah dibiayai, mau nggak mau kita harus ikut peraturan mereka. Jadi kadang kayak misal kayak kebijakan birokrasinya juga beda ya dengan kampus. Kadang di sana suka lebih istilahnya mungkin lebih hebat karena kita kan berhubungan dengan pihak luar. Dan kita juga benar-benar harus menjaga nama baik kampus gitu, jangan sampai di sana. Waktu itu pernah kejadian ada mahasiswa yang benar-benar nggak tahu tapi nggak nanya, akhirnya labnya kebakar. Pernah ada yang kejadian kayak gitu di sana itu, karena kita nggak diajarkan. Jadi mau nggak mau kita harus harus banyak nanya, karena kan pembimbing LIPI itu kan tidak benar-benar kontrol kita gitu ya, nggak benar-benar kontrol. Tapi di sana kan karena banyak pelabuhan, ini kan kalau di sini ada Pak ada Pak Adang, kalau di sana kan terbatas. Jadi mau nggak mau kita harus ngikutin waktu mereka gitu. Terutama ada instrumen-instrumen yang tidak boleh disentuh sendiri gitu, jadi harus dibimbing sekali gitu. Itu sih kalau kekurangan. Kalau tetehnya nih gimana teh? Kekurangan dan kelebihan penelitian individu mungkin ya? Iya, kalau individu mungkin waktunya juga lebih bisa menjadwalkan sendiri, menjadwalkan sih kayak ngatur sendiri gitu ya. Tapi meskipun pas lagi pandemi ini ya Bu, ya dibatas hanya 2 minggu. Ya, jadi tetap harus beres sih, deadline juga tetap. Terus yang 2 minggunya itu mungkin kerja di labnya ya teh, atau misalnya kerja di labnya. Terus gimana teh kalau misalkan untuk kelebihan mungkin alat-alatnya? Ya, alatnya juga kan kita udah sering udah mengenal lah gitu alat-alatnya, karena udah pernah diperkenalkan selama kita praktikum kan peralatannya juga. Terus kalau misalkan untuk individu nih, apakah memang harus terpatok penelitian di lab kampus atau misalkan bisa keluar? Bisa, seperti ada kemarin juga beberapa penelitian yang tidak ada di kampus peralatannya, jadi mau nggak mau kita nyari lab yang di luar. Berarti kalau misalkan dari individu ini harus dari diri sendiri gitu ya teh, biar kita ngejar deadline-nya juga seperti apa. Nah, baik. Selanjutnya nih, tadi seperti yang dikatakan Bu Yeli ya Bu, untuk tugas akhir sendiri ada pembimbing 1 dan pembimbing 2 ya Bu, yang berbeda dari kerja praktek ini. Jadi ada 2 pembimbing. Nah, untuk fungsinya sendiri apa nih Bu, pembimbing 1 dan pembimbing 2? Jadi sebetulnya kita 1-2 ya, pembimbing utama dan pembimbing pendamping gitu. Nah, kemudian juga fungsinya ya tidak berbeda ya, dua-duanya itu sama-sama untuk membimbing gitu. Nah, jadi kalau untuk keduanya itu ya memang untuk tugasnya itu sama-sama membimbing, jadi tidak kemudian berbeda satu dengan yang lain. Nah, tapi memang nanti itu akan ada istilahnya dalam beberapa hal ya, misalkan pengambilan keputusan terhadap seorang mahasiswanya itu
itu memang nanti akan istilahnya ada di pembimbing satu ya, misalkan seperti lulus tidaknya mahasiswa tersebut, atau kemudian misalnya yang layak atau tidaknya begitu untuk misalnya maju untuk SIPK ataupun untuk sidang gitu. Nah itu memang finalnya itu putusan akhirnya ada di pembimbing satu. Nah tapi kalau untuk tugasnya itu secara teknis sama gitu ya, untuk mahasiswanya itu kedua-duanya sama-sama membimbing. Nah karena di kita itu memang tadi ya risetnya itu lebih ke arah aplikasi ya, itu tidak basic science. Nah, jadi memang di sini sengaja untuk istilahnya diberikan pembimbing itu dia. Jadi fungsinya itu nanti kemudian akan lebih saling melengkapi, karena memang di dalam riset kita itu kan ini multidisiplin sebetulnya. Jadi misalkan di satu aspek itu ada yang memang pembimbing itu untuk topik tertentu itu memang keahlian beliau, tapi di dalam hal lain misalkan dalam hal analisisnya ya, misalnya itu mungkin bisa istilahnya dilengkapi gitu ya, masukan itu dari pembimbing lainnya gitu. Jadi kedua-duanya sama fungsinya untuk membimbing gitu. Jadi kalau untuk secara umumnya mah sama ya Bu untuk membimbing, cuma memang ada beberapa hal yang dilebihkan dari pembimbing utama gitu ya Bu ya. Ya, pembimbing utama lebih ke secara administrasi begitu ya, memiliki hak lebih gitu ya untuk mengambil keputusan terhadap suatu status untuk mahasiswa bimbingannya. Kalau untuk Akang Tetehnya sendiri nih, ada nggak sih tips dan trik nih untuk bimbingan? Apalagi mungkin Akang kan pembimbingnya nggak dari kampus semua ya, Kang, ada yang dari LIPI-nya juga, gimana? Kalau tips itu sebenarnya apa ya, karena saya pribadi itu merasa saya yang butuh gitu ya, dan saya benar-benar mengagumkan dosen gitu istilahnya kan, karena beliau juga kan yang memberi kita ilmu ya, jadi mau nggak mau kita ikutin aja gitu, jangan banyak ngeluh, jangan banyak istilahnya jangan banyak nolak gitu lah. Kalau misalnya kata pembimbing ini ya kita ikuti, ketika kata pembimbing seperti ini kita ikuti, tapi bukan berarti kita nggak adanya diskusi ya. Pembimbing juga ya, saya yakin pasti pembimbing juga kan pasti istilahnya sama-sama manusia gitu, jadi tetap aja ada yang nggak tahunya, cuman ya gimana attitude kita memberi saran gitu. Seperti itu juga saya pernah waktu itu disuruh analisis yang lain, tapi menurut saya itu juga tidak usah, jadi akhirnya diskusi ya, dari beliau juga menyanggupi ya boleh. Jadi gimana, balik lagi ke gimana kita menyampaikan gitu, karena kan inilah tantangan tugas akhir di luar gitu ya, ketika kita pembimbing duanya itu dari luar yang istilahnya kita nggak kenal gitu, dan kita nggak pernah berkomunikasi, tiba-tiba kita harus berkomunikasi intens. Nah itu kita harus benar-benar diajari gimana cara kita menjaga attitude, terus juga gimana cara kita menunjukkan kapasitas kita gitu, karena kalau dari luar tuh kan misalnya mereka nggak tahu gitu latar belakang kita. Kalau misalnya dosen mungkin udah kenal ya, ini mah anaknya udah kayak gini lah di kelas gitu, ini anaknya emang kayak gini, jadi mau ajarkan. Kalau yang di luar kan mau nggak mau gitu, nggak mau tahu gitu istilahnya, ya kita ikutin aja gitu, terima kasih. Apalagi balik lagi ya kan, kita membawa nama baik kampus ya, gitu ya. Itu yang benar-benar harus membawa nama baik kampus itu. Apalagi kalau di LIPI kan banyak itu pembimbing yang dari luar, maksudnya tuh lulusan luar gitu, jadi emang pressure-nya tuh lebih tinggi gitu. Ya alhamdulillah pembimbing saya sih satunya di sini gitu, jadi istilahnya masih tahu lah lingkungan sini. Cuman kan ketika kita dapat pembimbing yang lulusannya dari luar gitu, dari Jepang kayak gitu, Amerika sana banyak, beda pressure-nya beda lagi gitu. Kalau Tetehnya gimana nih? Sama sih, kalau buat ke pembimbing tuh lebih ke kayak attitude kita, terus juga sering-sering berdiskusi, jangan sampai lost gitu, sampai berbulan-bulan atau berminggu-minggu tidak berkomunikasi dengan dosen, jangan sampai kayak gitu. Usahakan setiap kali kita udah dapat revisian misalnya, langsung kita kerjakan, langsung kita follow up lagi ke dosennya gitu, jadi biar cepet juga gitu. Kalau misalkan alur bimbingannya gimana Teh? Apakah dari pembimbing 2 ke pembimbing 2 dulu? Oh, dari pembimbing 2 baru kita diskusikan ke pembimbing 1. Ya. Jadi memang kalau misalkan di proses bimbingan tuh kebanyakan mahasiswa kayak keburu males gitu untuk bimbingan kan, kayak nanti mungkin dari pembimbingnya mengajak diskusi, cuman karena misalkan ilmu kita atau enggak kemauan kitanya kurang juga kan, jadi keburu males. Kadang itu ya mungkin yang bisa bikin kita molor mungkin deadline skripsinya ya. Sebenarnya sih yang saya lihat tuh pembimbing tuh nggak nuntut kita harus tahu sih, nggak nuntut kita harus tahu, tapi
nuntut gimana kita tuh mau tahu dan gimana usaha kita gitu. Dan dulu juga saya sering banget itu diajak bimbingan itu pagi jam 9, sedangkan rumah saya di Bandung, bimbingan di Subang jam 9, yang mau kita harus berangkat pagi ya subuh. Jadi kejar aja gitu selagi bisa gitu. Mungkin intinya pembimbing itu mengajak kita diskusi agar kita juga mau mencari atau menggali lebih dalam seperti itu ya, tentang ilmu yang kita pelajari mungkin kayak gitu. Nah, untuk pengerjaan tugas akhir nih tidak jauh-jauh dengan yang namanya literatur ya Kang Teh. Nah, untuk Akang Teteh sendiri gimana nih cara mencari literaturnya gitu? Kalau dari saya pribadi tuh literatur tuh banyak ya, kan ada literatur yang dari kampus-kampus. Karena saya sih senangnya itu lihatnya di kampus sendiri dan kampus ITB. Kenapa di kampus ITB? Karena di kampus ITB itu aksesnya gampang, Bu, kita WhatsApp dapat, jurnal juga dapat gitu. Berarti lewat internet ya? Iya, lewat internet. Di internet itu banyak sekali gitu. Makanya saya aneh gitu ketika teman-teman bilang, aduh kurang referensi, kayaknya nggak mungkin dari zaman sekarang gitu ya Bu ya. Nggak mungkin, kita apapun itu ada di internet gitu ya. Mau jurnal nasional, mau jurnal internasional, terus selain jurnal-jurnal kampus juga ada jurnal-jurnal badan pemerintahan, kayak BPOM juga ada, badan ketahanan ya, Balitsa itu mereka punya jurnal penelitiannya pasti. Terus yang di Gambung itu juga pasti ada. Terus juga ada juga Google Scholar kalau mau secara umum. Dan yang tadi itu ada jurnal itu sih yang kedokteran itu NCBI ada, juga ada Scopus, IOP Proceeding, banyak banget. Jadi banyak banget ya ternyata referensi yang baru. Saya juga baru dengar nih beberapa dari referensi-referensinya. Kalau misalkan dari tetehnya nih, gimana sih cara ngerjainnya? Misalkan apakah nargetin dari diri sendiri, jurnalnya harus dibaca 10, atau misalkan sebelum bimbingan, aku harus nge-review 5 jurnal atau gimana nih Teh? Kalau saya pribadi sih saya punya buku logbook sendiri ya, buku catatan sendiri. Jadi sebelum kita mulai langsung ngerjain UT tuh nge-review dulu jurnal-jurnal beberapa. Setiap hari tuh kayak ditargetin dari jam 8 sampai jam 12 tuh udah harus, itu wajib banget. Nah, kesananya boleh bebas ngapain aja. Setelah ngerjain langsung ke proposalnya ya paling nge-review juga dari jurnal. Jadi pas kita udah masuk ke ngerjain tugas akhirnya tuh kita udah baca-baca kan, karena udah sering nge-review. Tadi saya mendengar kata logbook ya Teh ya, logbook. Nah itu untuk apa Teh logbook? Cuma catatan sendiri sih, bikin sendiri kayak referensi jurnal, terus kayak catatan di lab penelitian gitu-gitu di situ gitu. Jadi biar kita nggak bingung. Jadi kayak misalkan untuk kita baca kembali mungkin ya Teh. Tapi mau uruskan juga nih terkait dengan logbook. Jadi memang sebetulnya untuk pengerjaan tugas akhir itu kita harus punya logbook. Logbook itu adalah buku catatan ya, semua hal yang dilakukan selama melakukan kegiatan penelitian itu. Mulai dari misalnya bisa ya kita membuat logbook itu misalkan dari menyusun penelitiannya sampai nanti pada saat menyelesaikan atau melakukan penelitian di laboratorium. Jadi semuanya ada di situ semua istilahnya. Jadi itu juga biar jadi catatan dari si peneliti ya Bu, apa yang telah kita kerjakan, hasilnya seperti apa. Karena mulai dari mungkin tahun depan ya, semester depan itu logbook itu nanti akan sekalian dijadikan syarat juga untuk tugas akhir. Jadi kalau misalkan nanti untuk pada saat menyerahkan titik, logbooknya juga harus ada. Apakah ada format khusus atau seperti apa Bu mungkin Bu? Nanti akan ada format khusus, tapi sebetulnya formatnya tidak terlalu split ya, jadi yang penting logbook itu ada. Jadi namanya juga yang masalah logbook, jadi kayak bukan gitu. Penting banget. Iya, itu penelitian emang benar-benar penting. Kebetulan juga kalau di LIPI emang dari pembimbingnya juga harus ada logbook. Jadi logbook itu kalau di LIPI itu diajarkannya kayak kita hari ini targetnya apa, kita sudah mengajarkan apa, terus evaluasinya seperti apa. Dan kalau di LIPI itu logbooknya nggak satu, jadi yang pribadi ada, terus yang tiap mesin ada. Jadi tiap mesin di LIPI itu ada penanggung jawabnya, dan di sana harus isi logbook lagi. Mau itu instrumen atau itu mesin, kita harus lapor ke sana, karena ya di sana kan penggunaannya banyak ya, penggunaannya banyak. Takutnya kalau ada yang rusak, pasti yang diarah duluan adalah yang itu. Karena pernah kejadian waktu itu ada mesin yang rusak, dan yang di logbook itu terakhir anak Unpas. Pernah waktu itu kejadian anak Unpas, padahal yang menggunakan terakhirnya bukan anak Unpas, kan jadi lihat karena ada di sini Unpas, jadi yang disalahkannya anak Unpas. Itu penting banget logbook itu.
Karena kan kalau bagi kita tuh hidup tuh harus terstruktur ya, Iya. karena tugas akhir itu banyak banget ya. Iya. Oh ya banyak, terus analisisnya banyak ya, kita harus rapi lah. Data-datanya. Mungkin apalagi kalau tugas khusus kan mungkin nggak ada ya waktu deadline-nya. Jadi gimana kita mau macu diri sendiri ya buat deadline-nya sebagai pemantau mungkin ya apa yang kita kerjakan seperti itu. Nah, mungkin kalau referensi kan tadi bilangnya melalui internet ya kebanyakan. Kalau untuk kampus sendiri gitu Bu, gimana sih Bu kebijakan perpustakaan gitu Bu untuk kita bisa mencari literatur? Ya, nah, jadi kalau misalkan kita bicaranya pada saat onsite ya, jadi maksudnya masuk kuliahnya sudah di kampus lagi ya, memang untuk aksesnya silakan ya mau ke perpus juga enggak gitu. Nah, tapi memang saya belum lihat juga ya sekarang sudah terupdate atau belum perpustakaannya ya. Tapi memang kalau untuk buku-buku rasanya ada di perpustakaan, baik itu perpustakaan HMTP ya kalau tidak salah, ataupun juga perpustakaan di fakultas. Nah, tapi memang kalau saya sih lebih menyarankan kalau mencari referensi, apalagi untuk tugas akhir itu lebih baik melalui internet saja. Ya, jadi mencarinya itu jurnal-jurnal yang internasional gitu. Jadi jangan mencari, bukannya ini ya, tapi memang sebaiknya tidak hanya menggunakan jurnal nasional saja. Gitu. Karena di situ pun untuk jurnal-jurnal itu dan juga jangan yang tahunnya lama ya. Kadang-kadang saya sering melihat publikasi ataupun yang dijadikan acuan referensi di UP ataupun di TA itu bahkan lebih tua dari usia saya gitu ya. Nah, apalagi buku-buku. Nah, makanya kalaupun buku pun juga cari ya istilahnya terbaru edisinya. Nah, apalagi jurnal, sebaiknya sih memang jurnal, karena jurnal itu lebih up to date ya, lebih terkini, dan juga jangan hanya terpaku nasional saja. Nah, internasional itu lebih baik. Yes, ya. Jadi memang kalau misalkan dari kampus sendiri tidak mempermasalahkan ya Bu mencari referensi offline maupun perpus di kampus, namun memang sebisa mungkin kita harus mencari yang terupdate gitu ya Bu. Betul. Jadi ya karena memang kalau untuk kualitas dari penelitian itu kita mengambil referensi itu paling lama pun itu sebetulnya 10 tahun itu sudah paling lama. Bahkan kalau sekarang itu kalau kita mau publikasi lagi begitu ya, maka minimal itu 5 tahun. Jadi 5 tahun terakhir itu baru mereka apresiasi. Jadi kalau misalnya kita masih mencari jurnal yang referensinya tahun 10 tahun atau 15 tahun, mereka juga tanda tanya gitu ya, ini risetnya baru atau udah lama juga gitu, ketinggalan zaman gitu. Kurang lebih itu. Nah, untuk ya, makanya sebetulnya sih saya inginnya ya mungkin nanti juga akan mulai ada perubahan begitu ya di prodi teknologi pangan itu, khususnya pada saat tingkat 3, tingkat 4 ya. Nah, nanti kalian akan lebih sering untuk istilahnya mendapatkan tugas untuk mereview jurnal gitu. Ya. Nah, jadi nanti juga kami akan coba bantu ya dan juga akan sisipkan bahwa kalian harus sudah bisa dan terbiasa membaca jurnal internasional khususnya gitu, bukan nasional ya. Kalau nasional kalian pasti kadang-kadang malah jadi copy paste. Iya, jadi seringnya. tolong jangan ya, jangan ya. Gitu. Nah, jadi selain itu juga kalian harus bisa dan terbiasa membaca jurnal internasional, itu penting. Karena nanti pada saat bekerja pun itu kalian harus mulai terbiasa untuk membaca hal dalam bahasa Inggris ya, gitu. Karena apalagi kalau misalnya perusahaannya multinasional ya, itu pasti mereka apakah itu pedoman gitu ya, ataupun bahkan kontrak kerja pun biasanya mereka ada dalam bahasa Inggris. Jadi makanya kalian harus terbiasa gitu untuk membaca dalam bahasa Inggris. Mungkin dilihat juga ya Bu dari perkembangan zaman semakin kesini kan mungkin ilmu pengetahuan juga banyak yang terupdate, apalagi mungkin ilmu nasional dengan ilmu yang internasional berikan itu berbeda ya Bu, bisa jadi referensi kita juga gitu. Nah, mungkin untuk Akang Tetehnya nih, gimana sih Akang Teteh mungkin dalam langkah-langkah menyusun TA nih agar tidak molor gitu waktunya dan mencapai goals-nya? Dari Tetehnya dulu mungkin. Kalau saya tuh mentargetkan ya seperti yang tadi saya bilang, pokoknya dalam satu hari kita jangan sampai nggak megang laptop buat ngerjain skripsi kan. Terus selain itu juga kalau misalnya udah dikasih revisian langsung cepet-cepet kerjain, langsung cepet-cepet follow up lagi ke dosennya. Terus lebih sering membaca sih, sering membaca memperdalam ini topik gitu yang dipahaminya. Mas, untuk Akangnya gimana Kang? Ya, kalau saya tuh lebih ke target keuangannya, karena sebenarnya kan kita tuh kuliah nggak murah gitu. Iya Kalau sih. di saya pribadi mungkin orang tua nggak keberatan, tapi
saya merasa kasihan gitu. Jadi emang saya dari awal kuliah emang udah janji gitu sama diri sendiri mau nggak mau saya bayar SPP cukup 8 kali gitu. Alhamdulillah kemarin kan ada kebijakan ibu ya dari fakultas ada pengembalian 0 SKS tapi batasnya itu kalau dulu tuh 15 Desember jadi mau nggak mau saya harus target di tanggal segitu gitu. Karena kan kadang kalau kita pepet itu semua kemampuan keluar gitu ya. Juga benar tadi kata istri juga kita harus jangan lepas dari laptop gitu. Walaupun kita megang HP yang kita buka ya jurnal gitu. Cuma yang kita buka kayak banyak kan quote-quote motivasi gitu. Saya juga pernah saya waktu itu nge-follow ini ada di Twitter tentang skripsi itu adminnya emang baik sih sehingga ngingetin terus di jadi kita terpacu kadang ada reminder ya. Iya ada reminder. Saya waktu itu nge-follow di Twitter ada terus juga masalah kita harus banyak review. Benar tadi kata Bu Yeli kita harus mulai terbiasa gitu baca jurnal bahasa Inggris. Mungkin ini juga ada tips sih dari saya. Kadang baca jurnal internasional itu malas ya. Pertama nggak ngerti, yang kedua bahasanya kalau ini formatnya beda sekali dengan jurnal nasional gitu. Formatnya beda. Nah jadi kita harus pintar-pintar baca ininya keywordsnya. Biasanya kan kita ada keywordsnya kan. Dan jangan sampai kita terjemahin dari Google Translate. Jangan dari Google Translate, jangan juga kita matikan setengah-setengah karena kan kalau bahasa Inggris itu kan ketika satu kata dengan kalimat itu beda artinya ya. Terus juga jangan pernah ngartikan produk kita. Maksudnya gini, kalau misalnya saya kan contoh daun kelor, saya nggak mungkin nyarinya daun kelor dari bahasa Inggris, misalnya kayak kelor lips atau apa gitu nggak akan keluar. Biasanya itu kalau di jurnal internasional itu menggunakannya nama Latin ya, biasanya nama Latin, biasanya pakai nama Latin karena daun kelor itu nama Latinnya mulai olivera, saya klik aja mulai olivera jurnal itu keluar semua. Kita butuhnya datanya apa, misalnya data pada air tuh, dia moisture konten atau enggak pada besi as konten, nggak usah baca semuanya. Terutama bagi saya yang mager gitu ya, yang suka malas baca banyak apalagi bahasa Inggris, itu cukup kata kuncinya aja dan juga baca di conclusion. Biasanya data yang kita butuh itu ada di conclusion sama ada di abstract. Abstract itu kan keseluruhan ya, keseluruhan data ada di situ. Terus kalau misalnya di conclusion itu data yang biasanya data primer ada di conclusion. Data primer, data sekunder sama kualitatif biasanya ada di conclusion. Jadi memang banyak mungkin ya kan hal-hal baru yang kita pelajari mungkin saat penyusunan TA gitu. Ya banyak. Terutama terutama daya juang sih yang gitu. Ada rasa kebahagiaan sendiri gitu ketika menyelesaikan itu ya. Makanya beda gitu beres sidang dengan beres seminar KP itu beda rasanya. Kalau misalkan untuk poin penting nih dalam penyusunan TA apa sih yang paling riskan mungkin? Apakah itu saat menuju UP mungkin kan kita harus mencari banyak konsultator atau misalkan nanti pas kita masuk ke dalam lab penelitian seperti apa? Dari satunya dulu. Yang apa tadi? Poin penting apakah mencari literatur penyusunan UP atau misalkan mungkin pas UP ya, karena kita belum kebayang kan kita belum masuk ke lab. Jadi kita belum kebayang kayak bahan tuh bener nggak ya ini, kayak jadi nggak ya produk kita gitu. Lebih ke pas UP sih sebenarnya yang lebih riskan tuh. Kalau Akangnya gimana? Ya benar sih UP karena UP itu benar-benar fundamental karena bab 1 dan bab 3 itu paling fundamental. Ketika kita nggak paham bab 1 dan bab 3 itu bisa kacau. Kenapa? Karena kan di bab 1 itu kan kita mau meneliti tapi kita nggak tahu apa yang kita teliti kan menjadi salah juga. Dan di bab 3 kita mau meneliti tapi kita nggak tahu kita harus kayak gimana, itu salah kan. Itu bab 1 dan bab 3 itu benar-benar paling fundamental. Jangan sampai nanti pas penyusunan UP asal beres. Karena kan sayang sekali ya kalau kita tahu nanti karena beres seminar usulan penelitian dengan beres seminar KP beda. Kalau beres seminar KP kita tenang ya, kita tinggal pilih, tapi beres UP malah bingung. Ada perjuangannya lagi ya. Malah bingung, makanya karena langsung berubah isinya. Saya bingung kadang sama teman beres UP kok bisa nyantai gitu ya, bisa tenang. Saya emang nggak tenang karena waktu UP izin cerita juga gitu. Saya nggak banyak ditanya waktu UP, banyaknya lebih kesalahan, malah saya jadi takut gitu yang saya lakukan benar nggak gitu. Takutnya ada yang salah karena kan di situ kan banyak teori ya Bu ya, banyak teori analisis seperti apa. Berarti kalau memang sangat fundamental sekali ya Kang penyusunan UP gitu, itu juga menjadi landasan teori kita dalam melakukan hal tersebut, penelitian tersebut gitu ya. Ini jangan sampai ganti metode aja. Nah, tadi kan Bu Yeli telah bicara gitu ya kalau misalkan topik dan metode di pangan ini memang banyak gitu ya. Nah, untuk Akang dan Teteh sendiri apa sih yang menyebabkan misalkan Akang dan Teteh
menelaah atau mendalami gitu topik tersebut. Mungkin dari kalau Akang kan project mungkin ya. Kalau Tetehnya seperti apa? Kayak kenapa mengambil topik itu kayak edible film. edible film. Mungkin kalau pertama tuh saya ngelihat dari bahan baku dulu ya. Pemanfaatan bahan baku, karena bahan baku tersebut tuh masih banyak kan di wilayah saya, di daerah saya terutama, dan harga jual atau nilai ekonomis itu masih sangat rendah gitu. Jadi gimana caranya kita mengembangkan sumber daya yang ada di daerah kita menjadi nilai ekonomi itu yang lebih tinggi dan lebih ada nilai gunanya lebih tinggi juga. Manfaatkan teknologi juga ya. Gitu. Kalau di saya kan emang project, tapi jangan misperception ya, project itu bukan berarti kita benar-benar dapat judul semua dikasih kayak gitu. Diterima mungkin ya sama kita. Jadi kayak emang kita topik udah ada. Kadang ada yang dikasih topik aja, kadang juga ada yang udah dikasih judul. Ya dikasih judul. Sebenarnya balik lagi ke sana di sana seperti apa. Tapi kalau saya pribadi alhamdulillah kemarin cuma dikasih topik. Jadi saya ini benar-benar disuruh eksplor. Mau bikin minuman, mau bikin makanan bebas, terserah. Yang penting topiknya dikasihnya daun kelor dan harus pakai jam daya karena proyekan misalnya lagi penggunaan jam daya. Nah akhirnya juga saya harus banyak misalnya punya drafting lah istilahnya mah. Jadi kita harus benar-benar mengeksplor gimana caranya sesuai dengan kemauan dari dosen pembimbing duanya. Biasanya kan dari dosen pembimbing pendamping itu kan memberi kayak kemauan dari mereka tuh pengen kayak gini nanti sama saya di matchkan gitu ya, sesuai enggak kayak gitu. Terus juga saya juga banyak konsultasinya emang sama pembimbing pendamping yang di LIPI. Kalau pembimbing yang utama biasanya mengikuti biasanya di administrasi ya Bu ya, di administrasi. Jadi dari mereka juga misalnya Bu kalau saya hanya kesini gimana, so kita memang menyarankan ke formulasi karena kan udah pernah ada produk yang sebelumnya tapi belum saya pikir belum optimal gitu ya. Jadi bisa dikembangkan lagi. Akhirnya saya ambil metodenya optimalisasi karena emang di kita udah belajar tentang desain expert, jadi mau nggak mau harus belajar sendiri kan. Kalau di kita tuh lebih ke hancur ya, lebih ke rancangan percobaan sama ke riset operasi. Sebenarnya desain expert tuh hampir sama ya dengan riset operasi, tapi softwarenya juga berbeda dan kita mau nggak mau ya harus belajar lagi. Jadi memang dari penentuan judul atau topiknya saja memang sudah harus banyak berdiskusi ya dari pembimbingnya. Makanya saya titip pesan aja gitu buat teman-teman yang mau ngambil tugas akhir. Kalau ketika mau ngambil tugas akhir itu yang diutamakan itu bukan judul. Ya, tapi topik dulu, karena judul itu bisa ganti, pas sidang juga bisa ganti judul. Yang gak boleh itu adalah ganti topik dan ganti metode. Karena kan metode itu kan itu fundamental di bab 3 kan, cara penyelesaian kita. Misalnya kita judulnya pakai pengaruh, berarti itu pakai hancur, tapi tiba-tiba kita ngajainnya pakai high guys itu kan nggak nyambung gitu ya. Misalnya kita pakai hancur tapi ngajainnya pakai desain itu nggak bisa ya. Nah, itu fundamental itu yang harus tahu, topik sama metode. Kalau judul tuh jangan diutamakan, lah judulnya bisa berubah ya. Yang penting itu dua itu. Terus mungkin untuk publikasinya sendiri kan kalau misalkan dari Kang Kavi kan dari lembaga LIPI ya, jadi hak patennya mungkin diambil dari LIPI. Kalau misalkan untuk kampus seperti apa Bu publikasi dan hak patennya? Harus dipahami dulu ya, hak paten hak paten dan publikasi itu dua hal yang berbeda. Nah tapi keduanya itu adalah hak kekayaan intelektual ya, hak. Nah, jadi kalau untuk dengan institusi luar ya, maka biasanya kami akan sepakati di awal. Namanya dengan contohnya misalkan yang dikasih ini ya, dengan pembimbingnya yang dikasih itu, maka untuk dari awal kami juga istilahnya menyepakati begitu bahwa untuk publikasi itu maka yang akan memegang istilahnya hak publikasi penuh itu sebetulnya dari LIPI ya. Nah kami di sini memang istilahnya tidak akan menuntut ya dan sebagainya, kecuali kalau memang di awal itu kita ada kesepakatan khusus ya. Jadi misalkan apakah memang itu risetnya didanai bersama kah gitu ya, atau bagaimana, nah itu kan nanti kita akan bicarakan di awal. Makanya tadi penting sekali ada yang namanya perjanjian kerjasama. Nah kemudian kalau misalnya untuk yang penelitian flow di kita gitu ya, nah untuk publikasi sebetulnya mahasiswa itu tidak wajib ya, atau mungkin bahkan belum diwajibkan ya kalau di Unpas gitu ya, misalnya di Jakarta juga itu tidak diwajibkan untuk melakukan publikasi dalam bentuk artikel.
Nah, tapi memang salah satu syarat untuk mendapatkan ijazah ya, itu ada draft artikel. Nah, jadi memang di situ tujuannya bukan untuk dipublikasikan, ya. Tapi itu lebih arahnya itu untuk misalnya membuat mahasiswa juga belajar untuk membuat artikel, gitu. Nah, itu sebetulnya tujuannya. Nah, tapi mungkin nanti ya kita juga akan kaji lagi. Mungkin kita akan naikkan juga standarnya, ya, standar syarat untuk lulus bagi kalian itu, ya. Jadi mungkin nanti kami pun akan istilahnya mencoba untuk setidaknya saya mencoba untuk submit. Jadi submit di jurnal yang bebas ya, minimal pasti jurnal nasional. Jadi tidak hanya membuat draftnya saja, tapi juga belajar untuk submit jurnal tersebut untuk artikel tersebut untuk di publikasi gitu. Jadi sebetulnya kalau untuk publikasi memang nah nanti pada saat misal gitu ya, kan di sini kan ada dosen pembimbing ya, ada dosen pembimbing 2, ada mahasiswa. Nah, jadi nanti pada saat dipublikasikan pun sebetulnya datanya itu milik siapa gitu kan, masih akan muncul istilah. Nah, jadi sebetulnya datanya itu yang milik bertiga ya, milik bertiga. Nah, jadi nanti kalau misalkan apalagi yang mungkin ada mahasiswa yang ingin betul-betul mempublikasikan hasil skripsinya, gitu bagian dari hasil skripsi tersebut. Nah, itu mungkin harus istilahnya pasti ya wajib mencantumkan nama pembimbingnya. Nah, dan juga harus dibicarakan juga pada saat mempublikasikan itu siapa akan menjadi penulis utama dan penulis selanjutnya. Itu harus dibicarakan dengan dosen pembimbingnya juga. Nah, kemudian dosen pembimbing itu sama ketika misalkan dosen tersebut akan mempublikasikan dengan data dari mahasiswa tersebut gitu ya. Nah, itu pun juga nanti pasti akan dibicarakan dengan mahasiswa yang bersangkutan. Jadi kalau misalkan hasil dari penelitian di kita internal gitu ya, itu akan lebih mudah ya untuk istilahnya siapa yang memiliki hak ya atas hasil intelektual itu. Nah, tapi kalau untuk yang dengan luar itu kita dibicarakan di awal gitu, makanya itu jadi jangan istilahnya kalau dulu itu bahkan sebetulnya lebih riskan juga ya, dulu itu mahasiswa yang nyari sendiri ke misalnya keliti gitu ya. Nah, tanpa adanya istilahnya kerjasama sebelumnya ya. Ada beberapa, nah jadi dan bahkan juga yang kami makanya sekarang itu ada sedikit perubahan ya. Kalau dulu itu mahasiswa itu yang di LIPI, kalau tidak salah LIPI mana saya lupa. Nah, itu juga ada yang kemudian sampai berapa tahun ya tidak selesai. Jadi kalau misalkan by project itu ada yang kemudian ya bisa mengikuti ya, misalkan pasti Hamzah bisa mengikuti, tapi ada juga maksudnya tidak bisa under pressure, tidak bisa dengan deadline. Akhirnya itu juga kan ya jadi miss juga ya untuk kita jadi satu hal yang kemudian kita tidak tahu, karena kebanyakan kalau dulu itu pasti on the track gitu ya dari waktunya juga. Nah, jadi hal-hal itu yang tidak kita harapkan juga yang sekarang itu akan coba untuk diminimalkan terkait dengan tadi publikasi yang memang itu harus sesuai dengan kesepakatan semua yang terlibat di situ. Gitu. Kalau untuk LIPI itu atau untuk institusi luar kita pasti akan sepakati di awal. Nah, kemudian kalau untuk yang internal begitu ya, untuk masih yang memang risetnya di sini ya nanti itu istilahnya permasalahan itu akan diselesaikan di tiga orang itu ya, mahasiswanya kemudian 2 pembimbingnya. Jadi sebenarnya banyak ya Bu hal yang harus dipersiapkan gitu ya Bu untuk dalam penyusunan TA. Selain ilmu pengetahuan mungkin yang cukup, juga tadi ya Bu disebutkan perjanjian-perjanjian atau kesepakatan yang harus disepakati gitu Bu dalam TA seperti itu. Nah, ada lagi pertanyaannya? Udah? Hah? Udah? Nah, ya udah. Nah, mungkin cukup sekian mungkin ya Bu pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan mahasiswa-mahasiswa kepada perihal tugas akhir. Mungkin apabila banyak mahasiswa-mahasiswa teknologi pangan Unpas yang masih belum banyak yang mengerti, mungkin bisa langsung menanyakan himpunan yang nanti akan kita tampung dan akan kita tanyakan mungkin perihal tugas akhir. Saya nggak bisa sharing nih. Oh, boleh Ibu. Ya, jadi ini ya dalam hal yang tadi mengenai tugas akhir ya,
sebetulnya juga jadi begini ya. Pertama, kita harus luruskan dulu mindset mahasiswa ini. Jadi tugas akhir itu ya itu adalah mata kuliah. Itu yang harus diingat. Mata kuliah bobotnya berapa di kita? 6 SKP ya? 6 SKS, 6 SKS. Nah, jadi sebetulnya tidak kemudian juga harus menjadi hal yang menakutkan gitu ya, atau hal yang luar biasa gitu. Sebetulnya tidak ya. Jadi ya sama saja dengan mata kuliah lain ya. Bahkan kalau saya jadi kalian, saya lebih merasa berat itu yang praktikum malah gitu ya, dibandingkan dengan TK gitu ya, ataupun bahkan KP pun kalau dibandingkan kerja praktis lebih berat kerja praktis sebetulnya dibandingkan dengan TK. Nah tapi memang gitu ya, nah mungkin seakan-akan karena memang letaknya itu di akhir masa studi kalian, jadi saya memang ya kemudian memang menjadi penentu ya lulus atau tidak kalian di teknologi pangan ini. Nah tapi kemudian jangan menjadi stres juga, tidak ya. Jadi ini adalah hal yang memang harus diselesaikan, harus dijalani, harus dilalui. Nah, jadi kalau misalkan apa sih yang harus disiapkan untuk melakukan TA ini? Ya sebetulnya sama seperti kuliah yang lain. Ya. Nah, cuma memang yang menjadi miss-nya di sini ya, dan juga kemudian menjadi lama gitu ya mahasiswa ini menyelesaikan TA itu adalah di manajemen waktu. Kalau misalkan menurut kalian tadi mempersiapkan apa knowledge gitu ya, atau misalkan apa materi pelajaran gitu ya, atau misalkan ilmunya ya itu bisa learning by doing gitu ya. Dan itu sebetulnya dengan kalian sudah lulus pun dari mata kuliah sebelumnya, ya itu sudah jadi bekal kalian untuk keilmuan. Nah tapi masalahnya adalah pada manajemen waktu. Kenapa? Karena TA ini tidak ada jadwalnya. Iya. Gitu. Jadi selama kalian 3,5 tahun gitu ya, sudah terjadwal ya, sudah ada jadwalnya dari kami bahwa hari ini kelasnya ini, besok kelasnya yang mana gitu kan. Nah kemudian pada saat pertemuan ke-8 itu adalah UTS, pertemuan ke-16 adalah UAS, selesai gitu. Nah tapi pada saat TA ini kan tidak ada jadwal itu. Nah itu sebetulnya yang kemudian saya perhatikan membuat misalnya ya lost ya. Ya, apalagi ketika ada sedikit kendala yang kemudian tidak dihadapi oleh mahasiswa. Contohnya apa misalkan di sini ya tadi disebutkan bahwa memang tantangannya pada saat melaksanakan TA itu di sini kalian sudah dilepas gitu ya secara mandiri baik itu dari waktu ataupun dari keputusan apapun. Nah jadi di sini masalah yang lama itu ya saya perhatikan pertama memang akan menuju UP ya. Nah banyak mahasiswa itu mengeluhkannya adalah kesulitan memberikan atau menentukan judul ya. Nah sebetulnya tidak sulit kalau misalkan gitu ya itu didiskusikan bersama gitu. Nah memang pada nah kemudian juga ya setelah kadang-kadang juga mahasiswa kalau sudah disebutkan judulnya itu lama menulisnya gitu ya. Nah memang itu juga salah satu hal yang kami juga berpikir ini mungkin mahasiswa harus lebih banyak dikasih tugas menulis ya gitu. Karena wajar, saya juga sama kok gitu. Yang namanya menulis itu tidak mudah ya. Tidak seperti kita bahkan menulis diary pun kalau yang tidak biasa juga nggak mudah gitu ya. Kadang-kadang diary-nya ada yang mau diceritakan banyak, yang ditulis hanya sedikit gitu ya. Betul gitu. Nah jadi hal itu. Nah jadi memang ini yang paling penting itu ya agar istilahnya kita juga sama ya, kita juga dari prodi tidak mau istilahnya mahasiswa itu lama kuliah itu gitu ya. Kasihan lah istilahnya orang tua gitu ya. Ya meskipun rezekinya banyak besar gitu ya, tapi udah tetap tuh bukan masalah itu saja gitu. Nah kemudian di sini manajemen waktu itu adalah hal penting untuk mahasiswa. Jadi mahasiswa itu ketika sudah mau mengambil tugas akhir sudah harus bisa untuk mengerti waktunya sendiri gitu. Nah tadi ada target itu betul ya, jadi harus ditarget misalkan nih kalian mau persiapan UP misalnya, mau persiapan UP maka sih kalian targetkan mau UP, maka sih kalian bisa istilahnya dapat judul dan sebagainya gitu. Termasuk untuk selanjutnya pada saat pelaksanaan di laboratorium itu harus ada
waktunya timeline-nya. Nah, itu penting poin akhirnya nanti kalau sudah begitu kan kalian harus tahu gitu kapan harus kalian menyelesaikan itu. Nah itu sih sebetulnya, jadi mahasiswa juga jangan jadi stres duluan, kadang-kadang udah stres di awal ya mengenai PA itu gitu. Ya, Padahal penentuan lulus atau enggaknya mungkin ya, yang nah, tapi jadi. sebetulnya jangan khawatir. Kalau S1 itu ya bebannya itu memang kalian itu adalah melakukan riset tanpa istilahnya melihat gitu ya, memperhatikan kualitas ataupun misalkan output dari risetnya. Jadi memang terlepas kalau di luar beda ya, itu berbeda. Jadi kalau misalkan di kita itu memang mahasiswa itu harus istilahnya melakukan penelitian dengan benar. Nah itu masalah istilahnya produknya itu jadi, tidak jadi gitu ya, atau misalkan sesuai, tidak sesuai dengan harapan, itu menjadi nomor kecil. Nah, tapi yang penting itu adalah kalian bisa membuat desain riset, melakukan riset dengan benar ya, dan juga menganalisis riset dengan kebetulan. Jadi sebetulnya jangan dibawa stres ya, siapapun itu pembimbingnya. Kadang-kadang juga kemarin juga mahasiswa juga kendalanya di situ pembimbing ya. Jadi bagian mahasiswa itu inginnya siapa, kemudian kalau udah ketemu siapa atau udah punya siapa itu langsung kemudian malah hilangnya mahasiswanya ketika tahu pembimbingnya siapa. Itu Nyerah di awal mungkin ya Bu ya. Gitu. ya, tapi tidak begitu ya. Ini kan kalian sudah harus dewasa menyadari bahwa ya usia kalian juga sudah dewasa. Nah, ini adalah istilahnya kalau boleh cerita ya, ini adalah sedikit apa ibaratnya ya, tantangan yang istilahnya kalau dari beban itu nggak ada apa-apanya setelah kalian lulus. Gitu. Nah nanti juga seperti Kavi dan juga istri ya, istri ini juga pasti, nah juga akan istilahnya mungkin akan senyum-senyum sendiri gitu ya ketika ingat masa PA ini gitu. Kenapa senyum sendiri? Karena ya bisa dibilang tidak ada apa-apanya gitu dengan yang istilahnya the real thing-nya ya setelah lulus gitu sih. Untuk rekan-rekannya ada yang mau diseringkan lagi? Oh ya, ini sedikit pesan gitu. Benar tadi kata Bu Yahi gitu, jangan takut gitu. Jangan takut, terus juga jangan menjadikan ini tuh kayak penentuan hidup gitu. Betul. Ini penentuan lulus saja gitu, bukan penentuan hidup gitu. Ini jangan pernah ini terus buat angkatan 17, coba mulai latihan nulis. 18-19 coba karena kalian masih panjang gitu ya, cobalah ikut-ikut perlombaan. Karena alhamdulillah saya juga kenapa bisa cepat gitu karena saya terbiasa dengan bikin artikel, sehingga waktu itu sering ikutan lomba, walaupun yang nggak menang juga yang penting kan karena ini ya pernah menulis, kita tahu kita terbiasa dengan margin, kita terbiasa dengan format-format yang kadang bikin kesal sendiri gitu ya. Kadang penghambat itu selain dari sini ya itu dari kita nggak menguasai teknologi gitu ya, karena itu harus Microsoft Word, Microsoft Excel kita harus sudah mulai terbiasa gitu. Dan juga ingat gitu, tugas akhir ini penentuan itu gimana diri kita sendiri. Beda dengan halnya kita mencari kerja, kalau mencari kerja mah gimana Allah, tapi kalau tugas saya gimana kita gitu kan. Mau kita lulus cepat, mau kita lulus lama ya gimana kita, walaupun memang ada penentu dosen, tapi ya itulah tantangan bagi kita. Jangan manut duluan kalau misalnya dapat ini jangan seperti itu lah, karena kan dosen juga manusia, dosen juga punya kesibukan ya nyebutnya. Oh iya. Punya kesibukan gitu kan, bukan hanya ngurus kita doang, mahasiswanya banyak, ya udah berumah tangga, ada yang bahkan punya cucu gitu kan ya. Kita juga harus paham kalau misalnya dosen itu juga punya kehidupan. Jangan menuntut dosennya nggak respon, malas itu kan ya. Intinya kalau bagi saya itu dosen itu apa ya, penuntun kita lah, jadi ikutin aja. Misalnya orang tua kita yang kedua kan, ikutin aja, jangan banyak melawan, terus juga jangan banyak ngejelekin di belakang, karena kan sebelum kita belajar itu kan yang pertama itu ada adab ya. Kita jangan menjelekkan dosen dulu, karena kalau kita udah ada rasa benci sama dosen ini akan masuk biasanya. Itu yang saya rasakan kuliah dan tugas akhirnya di situ. Intinya semangat aja, jangan anggap kayak itu penentu kehidupan, tapi ini ada penentu kelulusan. Itu aja, jangan. Makanya ada orang yang bunuh diri karena tugas akhir, ada yang stres, itu karena mikirnya tugas akhir itu adalah penentu kehidupan, padahal bukan ya. Karena setelah itu yang saya rasakan juga, saya mending kuliah lagi daripada nyari kerja. Oh gitu ya. Bener Bu, ya, mending kuliah lagi aja daripada
banyak nyari kerja nggak gampang gitu. Iya, apalagi lagi kondisi kayak gini Kondisi mungkin lagi ya kan. gini, yang daftar 3.000 yang ketemu cuma 1. Jauh banget dari ini gitu. Kalau tetehnya mungkin ada yang mau diceritakan? Ya sih buat adik-adik angkatan 17, 18 mungkin ya. Semangat buat UPKPTA-nya, terus juga harus pintar-pintar memanage waktu, jangan stres duluan. Kalau misalnya ada kesulitan apapun, bisa didiskusikanlah dengan temannya, dan kita juga jangan pelit untuk berbagi ilmu gitu. Kalau ada yang kesulitan, ayo bantu sama-sama gitu. Ya itu aja. Ternyata banyak banget itu ya teman-teman pelajaran atau misalkan hal-hal yang bisa kita ambil gitu dalam pengerjaan tugas akhir maupun tadi kebijakan-kebijakannya ataupun pengalaman-pengalaman yang diberikan oleh Akang Teteh di sini. Nah, sebelum kita tutup nih kegiatan warung belajar ini, ada cenderamata yang akan kita berikan kepada narasumber-narasumber yang sudah hadir. Gimana nih ngasihnya? Asal berdiri aja. Yang mau ngasih aku atau kalian? Oh, aku aja. Siapa dulu? Ibu dulu mungkin ya. Ada foto. Nah, apa nih cenderamata? Main Bu buat pagi-pagi ngopi. Gitu ya. Ya. Selanjutnya mungkin Baru ke Akang. Dah. Dan ke tetehnya. Iya, sama-sama. Nah, cukup sekian untuk pertemuan warung belajar edisi podcast kali ini. Semoga dapat membantu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mahasiswa teknologi Pangan Universitas Pasundan. Nah, sini. Saya tutup untuk pertemuan kegiatan warung belajar pertemuan satu ini. Sampai ketemu di kegiatan warung belajar edisi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto.